Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, asal kelas A3 dengan NIM 240602112. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kasus 1. Di sebuah kota kecil, terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Dalam bentuk soal, yang pertama, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat menjadi pusat spiritual masyarakat? Jawab, melalui masjid dapat membangunkan masyarakat yang ideal dan dapat pula membangun kaderisasi generasi melalui pendidikan yang bersifat berkelanjutan, serta menjaga nilai-nilai tradisi dan kebudayaan masyarakat Islam. Maka dengan demikian masjid sebagai pusat spiritual keagamaan yang sangat membutuhkan masyarakat dan aktivitasnya. Yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawab, melakukan olahraga bersama dengan cara membersihkan area masjid agar terlihat bersih dan juga menjadi sehat rohani dan jasmani pada diri kita yang ikut serta membersihkan masjid dengan tanpa paksaan. Yang nomor 3, cerdas melalui emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yaitu membuka intensitas pendidikan seperti madrasah karena dapat mencakup kecerdasan emosional melibatkan pengendalian jiwa dan kesadaran diri. Kecerdasan intelektual berfokus pada pemahaman Al-Quran dan kemampuan berbicara yang tepat. Kecerdasan spiritual mencakup ibadah dan keimanan yang kuat, sementara kecerdasan moral berkaitan dengan akhlak yang baik. Yang keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Yaitu memperbolehkan masyarakat sekitar berjualan di area masjid dengan catatan menjaga kebersihan area masjid dan tidak bertransaksi di dalam masjid. Kasus kedua yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya yang cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya dan berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidik Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Kemampuan berpikir kritis dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi sebagai Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidikan akhlak, muzakir sebagai pemberi nasihat, dan mursyid sebagai pembimbing. Soal yang nomor 1 yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yaitu pendidik harus memiliki niat yang ikhlas. Pendidik juga harus jujur dan jujur saat menyampaikan informasi. Pendidik harus menghormati dan menghargai perbedaan serta latar belakang dan kebutuhan setiap siswa. Pendidik juga harus menjadi teladan yang moral. Soal yang nomor 2 yaitu susunan minimal 3 strategis praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dan dengan siswa. Yaitu mengajarkan komunikasi yang efektif. Guru dapat mengajarkan siswa keterampilan komunikasi dasar seperti mengutarakan ide dengan jelas, mendengar secara aktif, menghormati individualitas siswa. Guru harus menyadari latar belakang sosial budaya siswa mereka dan menghormati perbedaan mereka. Membangun lingkungan belajar kolaboratif. Guru dapat membangun lingkungan belajar kolaboratif untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka, mengatasi ketidaksepakatan, dan tumbuh dari pengalaman. Yang nomor 3 yaitu berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami.
menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan dan islami, Anda bisa menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menerapkan konsep keteladanan. Metode pembelajaran interaktif, variasi metode, pembelajaran dapat menjaga semangat siswa untuk belajar. Anda bisa mencoba metode diskusi kelompok, studi kasus, dan discovery. Konsep keteladanan Anda bisa menampilkan gaya model keislaman dalam proses pembelajaran. Anda juga bisa membiasakan siswa untuk berbuat baik dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rahmatan lil alamin. Pengertian dan contoh konsep Islam rahmatul lil alamin mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan keadilan dalam kehidupan. Implementasi konsep ini dalam kehidupan sosial dan budaya sangat penting untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai ini. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini adalah ajaran inti dalam Islam yang menekankan bahwa Islam hadir untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, dan agama. Islam diajarkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, termasuk seluruh makhluk hidup dan lingkungan. Beberapa contoh penerapan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari adalah menjauhi kekerasan, membuat kerusakan, menghina, merendahkan, atau memberi label negatif kepada orang lain, menjauhi prejudis atau suzon, mencari kesalahan orang lain atau tajasus, dan gibah, memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian alam lain, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Ekonomi syariah bertujuan untuk menjaga harta umat muslim dengan menjamin distribusi kekayaan yang adil. Distribusi kekayaan dalam Islam dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli dan non-ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan hibah. Beberapa prinsip dasar ekonomi syariah adalah tidak ada kepemilikan mutlak atas sesuatu sumber daya, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi digerakkan secara berjamaah, berfokus pada usaha menjamin kepemilikan masyarakat, pemerataan kekayaan, wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan tertentu, pelanggaran riba dalam bentuk apapun. Pernikahan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, dan pernikahan adalah manifestasi dari takdir tersebut. Konsep takdir ini memberikan keyakinan kepada umat Muslim bahwa jodoh mereka adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk mereka. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin membangun rumah tangga. Pernikahan dalam Islam memiliki makna dan tanggung jawab yang mendalam, serta merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan umat muslim. Pernikahan dapat menyempurnakan separuh agama seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Pernikahan dianjurkan untuk dilakukan sebelum melaksanakan pinangan atau hitbah, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Rukun pernikahan dalam Islam terdiri dari mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan siksat. Islam sangat membenci perceraian tetapi menjelaskan secara terperinci mengenai perceraian secara hukumnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang atau yang salah dalam penyebutannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.